udah dulu nggak ada lagi itu problem. Dan nggak ada juga obat. Ikat aja. Kondomnya katanya. Tonus. Berarti pasien datang habis lahiran atau baru lahiran di situ, shock, perdarahan, langsung raba, nggak ada kontraksi, satu orang pasang, infus, isinya 20, 2 ampul, tetesan cepat, 40 tetes, 30 tetes boleh. Masih tetap, itu nggak usah lama-lama, 2 menit tetap. Ya, kalau yakin cuman tonus, jadi plasenta udah lahir sempurna bersih, boleh kasih metergin. Kalau enggak, nggak usah. Takutnya mulutnya nutup, nggak bisa kita keluarin plasenta. Apalagi kalau retensi plasenta ya. Oke, nggak udah lahir nih ceritanya. Berarti emang cuman atoni ya. Atoni kasih meter azometer IV intravena 2-3 menit dia langsung onsetnya cepat. Masih hilang timbul, berarti ada harus mikir. Mau KBI, KBE, kompresi aorta atau pasang balon gitu. KB apa dulu? KBI. Tangannya yang dominan masuk ke dalam, posisinya kayak gini, kayak mau nonjok. Tapi pertamanya gini dulu di dalam. Kalau gini nggak bisa masuk. Jebol permanen. Oke, taruh tangan yang panjang ya. Panjang masuk. Gini, secara ginekologi itu masuk kayak gini. Pas udah di dalam, tangannya kepel ke arah, tonjok ke arah atas, yang satu tangannya di atas juga. Jadi dia rahimnya di antara 2 tangan ini supaya ketekan, kompresi tujuannya. Namanya juga kompresi di manual, kompresi oleh 2 tangan interna, satu di dalam. Bagus, ya udah tunggu aja dulu 5 menit 10 menit sambil terus masase. Nanti kalau bisa bagus udah cukup, tapi obat-obatnya dilanjutin ya. Kalau ternyata atau kalau dari kalau eksterna bukan begini, justru kita nempelnya ke bawah, ini apa dideketin. Nah, jadi dia ketemu juga sama ya, tangannya begini ya, begini. Karena kita mau raba fundus. Kalau aorta, kompresi aorta itu fundusnya kita singkirkan ke depan. Tapi cuma bisa kalau ibunya nggak gemuk, supaya nanti kita bisa raba di situ. Ada pembuluh darah, tekan kayak gini, tekan sampai sekuat. Kalau ternyata udah KBI ini tetap jelek, metergin 15 menit masih jelek, ulang kan boleh, bisa 4 kali. Ininya habis lanjutin, nggak bisa berarti udah ya. Kalau ada misoprostol masuk dulu aja, dia bisa sampai 6 maksimal tuh iya, jadi masuknya aja dulu 2 atau 3 nggak apa-apa. Ternyata udah masuk yang oksi dan metergin, nggak masalah takut. Kasih semua senjata yang punya apa, kasih semua ya. Ternyata udah kayak gini, udah masuk metergin udah 2 kali, misalkan masih tetap juga, berarti kita harus mikirin yang lain sambil udah langsung mikir buat dirujuk. Sambil dirujuk nggak tahu kan ini nggak kuat kan, tapi kita misalkan ini kalau benar sangat efektif. Tampon kateter paling besar 27 apalagi 24 bagi 27 ya, makanya ya, supaya ini cairannya cepat masuknya, karena ini gede jadi cepat nanti. Karena kita mau cepat supaya cepat ngembangnya kondomnya. Terus kondomnya mana? Jadi handskun 24 mungkin 500 cc. Itu buat kita tambahin ya. Katanya masukin kondom. Kondom ada banyak di puskesmas ya kan? Banyak. Kondom terbuang-buang. Pada expired. Nggak ada yang make, mendingan buat jadi bidan. Kalau ada kondom yang Pas saya dibuang saya buat ini. Ini diikat aja biasa, tapi kencang, tapi jangan sampai lumennya kejepit ya. Kalau nggak nanti nggak keluar airnya. Jadi kencang aja, tapi nggak yang
itu kan ikatnya biasa aja. Boleh nanti latihan dulu supaya bisa. Nanti yang ribet nyari benangnya itu yang sekarang nggak ada Kalau di material. arisan puskesmas Kan kalau dulu kan itu benang tali pusat, sekarang kan udah apa? Tali tali masker. biar berfaedah ya. Ini kalau apa namanya infus setnya pas kalau tapi biasanya kalau 24 pasti longgar. Kalau yang kecil dia bisa langsung pas. Nggak apa-apa, longgar diikat aja lagi. Supaya nggak copot. Pas itu masker kiri kanan korban dulu. Kena hukum ini, jadi udah naik dong asik. Itu kelepas dari hukum. Hukum sama Mbak RT kok, mana Mbak RT? Susah ya. Udah kepasang, masukin aja, masuk. Apa aja ya dok, cairan boleh? Iya, tapi masih mending masuk sampai ke fundus. Udah ketemu porsio, masuk lagi sampai dalam ya, sampai harus Berasa kayak jeduk gitu ya, berasa kayak nyentuh pokoknya. Ya pokoknya sampai tangan kita nyentuh ke dinding rahimnya, sampai fundus, sampai mentok, Tangan gitu ya. sampai masuk. Jadi tangannya bisa masuk sampai dalam. Udah masuk, oke, udah masuk. Apa kan nggak begitu? Dinyalain, closein aja. Nah dia akan ngalir cepet kayak gitu, kayak diguyur. Selama kontraksinya belum bagus, dia akan terus ngalir seperti itu. Patokannya itu ya dok. Ya. Dia berhenti sendiri. Betul, makanya saya bilang dibandingin kompresi kasa yang tadi itu, kita nggak tahu kontraksinya gimana, apalagi ya teman-teman yang di fase ke-1 gitu. Kadang-kadang di rumah sakit juga dengan itu mereka suka nggak tahu gitu. Itu kontraksi apa cuma ada aja. Nanti kalau dia Terus nanti kalau udah mulai udah deket nih dok, mulai kan apa itu namanya pelan, berarti tanda kontraksi udah mulai bagus, tangannya boleh dikeluarin sedikit-sedikit, tahan dulu di porsio. Kalau udah berhenti, diganti tangannya dengan ini kondom tamponnya di vagina, di porsio aja buat nahan supaya dia nggak turun ganjel si balon. Tapi itu tadi tangannya aja yang diturunin, tapi kateternya tetap di fundus. Iya. dia nggak Dan posisi terpasang gitu terus ya? Iya, terpasang itu sambil jalan. Ininya masih terus ganti aja nih, habis makanya pasang ikatnya lagi, ikut mati habis pasang lagi. Itu kondom akan bisa merawat banget ya. Iya, ini kan masih ngalir ke bawah berarti kalau ini sampai habis dari 500 cc sambil jalan pasang lagi aja. Bisa kan? Airnya contohnya kan angin airnya di sini. Jadi ya nanti dia bisa di saya nggak tahu lah dok, besok dicoba aja lah begitu dari ikatnya. Jadi kalau di rumah jadi Biasanya berapa dong? masih jadi nggak ada maksimalnya, tapi pengalamanku kalau lebih dari 1.000 luar masuk lagi tanggal ambil kateter ngambil itu kondom Hysterektomi. atau minimal di billing yang tadi dijahit ransel kali tangan main jahit ransel di rumah sakit Di rumah sakit nggak bisa gitu. Udah kak, ini aja udah lelah, kita udah lelah. dengan apa kondom dan billing. Dulu waktu saya sekolah saya sering ceritanya tapi itu begitu sering ini enggak, hysterektomi udah jarang karena itu efektif. Kondom, billing efektif. Kenapa saya percaya banget efektif? Karena saya kerjain dari saya belum jadi residen, dari saya jadi dokter umum udah saya kerjain gitu, dan itu benar. Pas residen tuh sebenarnya kan ini nggak ada di buku, tapi waktu itu karena ya kerjain aja, terus ini akhirnya diikutin di 4 diikutin, boleh kerjain gitu. Terus dan pas waktu saya udah jadi SPOG di Cinere sama di Permata juga sama efektif. Tapi kalau udah bagus nih biasanya tetap influenza tetap anatomi sampai kematian itu tetap ya semua anatomi. Nanti kalau udah bagus udah mati ini observasi dulu, biasanya dibiarin aja 24 jam, biarin aja. Nanti di rumah sakit itu bakal dikeluarin. Cara keluarinnya ini cuma dari di atas ke bawah aja, terus dibuka. Tapi jangan nggak langsung
semuanya. Jadi biasanya 200 dulu, nanti mati dulu, nanti berapa jam lagi sambil observasi 4 jam buka lagi. Berarti dok kalau dia sudah mati di sini cairannya nggak jalan lagi, kita mesti observasi dulu, pasang tampon itu fiksasi. Kalau untuk teman-teman di puskesmas meskipun itu udah mati cuma 200 cc udah bagus, tetap aja rujuk aja. Karena next berikutnya tiba-tiba jelek nggak bisa lagi. Itu udah maksimal. Ini udah maksimal yang bisa dikerjain. Berarti sambil proses itu tetap di dalam, sampai rumah sakit juga masih tetap di dalam. Apanya? Tamponnya ini. Iya, apa? Nanti di rumah sakit dievaluasi sama dokter di rumah sakit apakah cukup dengan ini atau perlu dioperasi gitu. Dan kalau ternyata cukup ya udah selamat pasiennya. Tapi di rumah sakit nggak akan langsung dibuka, 24 jam akan dipertahankan dulu. Observasi. Sampai kontraksinya benar-benar bagus. Selama 24 jam ultrasonnya tetap langsung dilanjutin gitu. Jadi kalau sampai kita pasang berarti kan ada apa ini rujuk aja nggak apa-apa ya, itu udah bagus banget dan bisa sampai sini. Kalau nggak pede ya terpaksa nanti kita cobain ya. Tadi tonus, yang kedua tisu placenta bisa retensi. Kalau retensi berarti semuanya belum keluar atau sisa. Kalau sisa udah keluar tapi ternyata ada sebagian. Sama nomor 1 kita bagusin kontraksinya. Tapi kalau masih retensi, masih semuanya di dalam, gak usah kasih metil ergometrin ya. Kasih aja oksi dulu sambil gitu. Udah bagus kontraksinya, ibunya udah stabil, baru kita manual. Jangan ibunya karena ini retensi plasenta, dokter Puji suruh manual. Enggak, tetap nomor 1 stabil dulu. Kalau dia udah stabil, boleh di manual plasenta. Masuk. Jadi kalau ternyata stabilnya itu jadi 2 ya, 1 buat oksi, 1 buat resusitasi cairannya kalau ternyata dia shock. Tapi kalau nggak shock, cuman muat kontraksi aja, ya 1-nya cukup gitu. Kalau dia shock 2 asin nanti. Iya, langsung pasang 2. Masuknya ikutin apa ini namanya? Ikutin tali pusat sampai ujung. Udah di ujung, bukan ditarik ya, harus disusur sampai fundus, sampai tempat dia nempel sih. Biasanya memang yang retensi seringnya di fundus karena dia jauh, jadi susah. Disisir pakai ini apa nih, pinggir telapak tangan gini gitu. Itu kerasa si dinding rahimnya kasar itu kerasa, bekas nempelnya itu kerasa sama tangan kita, kerasa. Udah dipegang semuanya dari sisi belakang yang tadi kita sisir ya. Tetap jangan narik begini, udah nyisir terus dipindahin ke depan, nggak usah. Udah di belakang kan udah selesai, sampai yang terakhir berarti kan kita bisa cengkrong dari belakang kan. Udah cengkrong dari belakang baru kita keluarin. Dengan begini meminimalkan sisa, walaupun tetap setelah ini keluar kontraksi harus tetap dibagusin. Oksitosinnya dilanjutin, metil ergometrinnya bagus masuk. IV. Berarti tangannya difundus juga. Iya, masih tetap. Gitu. Yang pakai kateter itu kalau kita udah pakai ergometer masih bisa dimasukin. Yang mana? Ya waktu kita masukin Tampon bisa tetap bisa karena itu biasanya kalau Atoni tuh ngebuka aja gitu sih semuanya, dan dia lemes banget. Kayak gini, kayak Lembek. kayak kain aja kayak gini. Kalau tas dibuka pun nggak bisa kan. Kalau rahim yang bagus ya, dia akan kenceng gitu membulat. Jadi kalau tas dibuka pun sama.